Memadati kawasan Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Umat Buddha menyambut kedatangan air suci yang menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Adapun air suci Waisak diambil dari Umbul Jumprit, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian air suci diarak menuju Candi Mendut dan disambut para biku, panitia, serta umat Buddha. Air suci selanjutnya disemayamkan dan didoakan bersama api abadi yang sebelumnya dibawa dari Merapen, Kabupaten Grobogan. Kedua simbol sakral ini pemirsa nantinya akan menjalani prosesi pensakralan sebelum dibawa ke kawasan Candi Borobudur untuk digunakan dalam puncak peringatan detik-detik Waisak. Menurut Sekretaris Jenderal Walubi, Biku Kamsai Sumano Mahathera mengatakan bahwa air memiliki makna mendalam, yakni cinta kasih, ulas asih, kedamaian, serta kebersihan yang mengalir kepada seluruh makhluk. Hari ini kita nyambut air suci. Makna itu air itu melalir. Melalir itu antara meta, cinta kasih sayang kepada kita, di antara air sucinya upama itu kan dari tercapai kesucian Buddha nanti melalir kepada kita yang masih butuh cinta kasih sayang walas kasihnya. Maka kalau kita melihat air itu selalu melalir, berarti damai juga tanda-tanda air, dan juga kebersihan juga adalah air. Maka Sang Buddha selalu kasih contoh bahwa kalau di fisik mungkin air suci yang kita disebutkan air dari sungai, air dari hujan, dari mata air. Tapi kalau air dhamma itu adalah air meta, air cinta kasih sayang, sehingga mereka itu bisa berbahagia dari air suci dengan Dhamma. Ya pemirsa, besok 23.000 umat Buddha diprediksi akan mengikuti rangkaian ibadah puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu sejumlah prosesi perayaan Waisak telah dilakukan hari ini di kawasan Candi Mendut. Dan untuk memperoleh informasi terkini, sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Prio Budi Santoso di kawasan Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kita sapa Prio. Prio, selamat malam. Brio, ini Anda berada di titik sebelah mana di kawasan Candi Mendut? Apa saja kemudian rangkaian prosesi yang sudah dilakukan di kawasan Candi Mendut ini, Brio? Ya, Anissa, saya saat ini berada di depan altar Candi Mendut yang digunakan tadi untuk penyambutan dari air suci Waisak. Dalam di akhir perayaan Waisak ini, tadi sejumlah kegiatan telah dilakukan. Yang pertama dilakukan pindah patah pada pagi hari tadi yang dilakukan para biksu di kawasan Candi Mendut. Setelah itu menerima pengambilan air suci Waisak yang dilakukan di Temanggung dan dibawa ke Candi Mendut pada sore hari. Dan setelah itu dilakukan sejumlah doa bersama atau puja bakti yang dilakukan oleh ratusan umat Buddha dan diakhiri dengan pindah patah, di mana para umat melakukan berjalan kaki memutari Candi Mendut searah dengan jarum jam setelah berjumlah 3 kali. Begitu, Anissa. Baik, Prio, tapi bagaimana kemudian dengan persiapan yang ada di Candi Borobudur begitu, mengingat jelang perayaan puncak Waisak esok akan dilakukan juga di sana? Ya, Anissa, untuk persiapannya sendiri sudah 100%, di mana di zona 1 altar di Candi Borobudur telah tersusun dan sudah siap digunakan, baik itu untuk papan untuk duduk para peserta, dan juga sejumlah ornamen-ornamen serta sejumlah lampu yang akan digunakan dalam Waisak besok. Selain itu, untuk jika pengunjung banyak yang datang untuk mengikuti detik-detik Waisak, panitia memberikan tempat di mana di zona 2, di mana di tempat tersebut akan mampu menampung sekitar 40
ribu pengunjung. Selain itu untuk di akhir dalam rangka Detik Waisak sendiri kan ada penerbangan lampion, di mana sejumlah panitia telah melakukan sejumlah persiapan seperti pemasangan bendera-bendera yang dilakukan di sepanjang Candi Borobudur tersebut. Anissa. Baik, Prio, bisa ditegaskan artinya dari kapasitas 40.000 ini, apakah ini khusus untuk yang beribadah saja maupun juga dari pengunjung yang sifatnya adalah wisatawan begitu untuk bisa menyaksikan secara langsung ibadah puncak Waisak esok juga masih diperbolehkan di Candi Borobudur, Prio? Ya Anissa, untuk pengunjung di Candi Borobudur nantinya akan ditutup sore hari, di mana di saat akan dilakukan Detik Waisak, di mana tersebut nanti pengunjung tidak diperbolehkan untuk menaiki ke zona 1. Pengunjung hanya diperbolehkan ke zona 2 saja. Begitu. Sementara untuk para umat bisa akan melakukan ibadah di tempat-tempat yang telah disediakan oleh panitia. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan rekan.